Halo sobat nih, gas lagi yuk Magic Emperor. Waduh, langsung aja kita gaskud. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah para tetua milik warga Luo gagal dalam usaha menghajar Shadow King, di sini pasangan Kakechi dan juga Tuan Li, mereka pun diambang kematian. Dan beruntung, sebelum serangan pamungkas datang untuk dapat membunuh mereka, di sini mereka pun diselamatkan oleh Zhao Fan yang tiba-tiba saja datang. Iya, melihat kemunculan Zhao Fan yang ada di tempat ini, Tuan Li, ia berujar, "Pelayan Zhao, orang itu sungguh sangat aneh. Maka dari itu sebaiknya kau berhati-hati. Orang itu, dia dapat bersembunyi dan muncul dari realitas. Teknik seni bela diri biasa tidak akan bekerja kepada dirinya. Dan satu-satunya cara untuk dapat melawan orang itu, hanya dapat menggunakan serangan jiwa." Oh iya, mendengar hal itu membuat Zhao Fan berujar, jadi begitu. Baiklah, Tuan Li, kalian beristirahatlah, biar akulah yang mengurus orang ini. Sedangkan di sisi Shadow King, setelah ia dihajar dengan senjatanya sendiri, ketika ia bangkit kembali, ia pun mendapatkan sorak-sorakan dari anggota bawahannya, memberikan semangatnya untuk bertarung. Namun kini, karena memang lawannya sudah dapat kembali bangkit di sini, Zhao Fan ia pun berjalan mendekati Shadow King. Dan ketika mereka berdua sudah berhadapan satu sama lain, di sini Zhao Fan ia berujar, ternyata naluri gadis itu sungguh sangat tepat. Aku tidak menduga kalau ternyata ada faksi lain yang memang mengirimkan seseorang seperti dirimu. Kupikir Tuan Li dan juga tetua lainnya sudah cukup. Ternyata aku terlalu naif. Klan Yun, ya mereka tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Sambut dari Zhao Fan. Mendengar hal itu, di sini Shadow King ia berujar, tidak. Masa depan klan Yun, mereka sangat penting bagi semua faksi. Dan kalian, keluarga Luo, kalian tidak boleh menguasai klan Yun seorang diri. Tapi ya, berbicara tentang pukulanmu, itu cukup hebat. Kau mengingatkanku akan saingan lamaku dulu. Mendengar hal itu lantas membuat Zhao Fan berujar, lantas kau menang atau kalah? Jika kau kalah, berarti tamat sudah riwayatmu, orang tua. Diremehkan oleh Zhao Fan membuat Shadow King kesal. Kau, sombong sekali kau. Ya, aku memang kalah saat itu. Tapi kau pikir, apakah kau bisa mengalahkanku saat ini? Bermimpilah kau. Ujar Shadow King sembari kembali melepaskan rantai gila miliknya. Melihat hal itu, melihat serangan itu, di sini Zhao Fan ia hanya berujar, dasar licik. Kau tahu bahwa tangan kananku sangatlah kuat dan kau kini mengincar tangan kiriku. Tapi kau salah. Ya, di sini Zhao Fan ia dapat kembali menahan serangan dari Shadow King dengan menggunakan tangan kirinya yang telah bertransformasi dengan Vena Naga. Dan itu membuat Shadow King yang melihatnya shock. Apa? Cakar Vena Naga? Ya, kesini kau, kampret. Ujar dari Zhao Fan sembari menarik rantai gila itu. Dan itu membuat Shadow King cukup shock. Apa? Karena kini Shadow King, ia pun tertarik dengan hentakan yang dilakukan oleh Zhao Fan. Dan untuk Zhao Fan sendiri, melihat Shadow King terhempas ke udara dengan sangat cepat, Zhao Fan, Zhao Fan membantingnya dengan sangat keras ke area bawah. Dan itu sungguh benar-benar kuat hingga membuat para kroco-kroco yang melihatnya mereka semua menjadi panik. Kapten! Ya, mereka panik bukan tanpa alasan karena memang di sini Shadow King ia terhantam dengan sangat kuat hingga membuat tanah menjadi berlubang. Tapi dari dalam lubang itu muncullah bayangan merah dan itu membuat Tuan Li yang melihatnya ia berujar, "Plan Zhao, awas! Hanya serangan jiwa yang dapat melawan makhluk itu." "Ya, aku tahu itu," ujar Zhao Fan melihat Shadow King datang ke arah dirinya dari depan. Dan Zhao Fan yang tahu kalau lawannya tidak akan berpengaruh dengan serangan fisik dan hanya dapat dihentikan dengan serangan jiwa, membuat Zhao Fan ia pun harus menggunakan teknik jurus roh, teknik ketiga, raungan naga iblis, ruangan petir ungu. Melihat raungan Zhao Fan yang terlihat sangat aneh sempat membuat Shadow King sedikit ternotis. Dan itu juga membuat Shadow King yang melihatnya ia berujar, apa-apaan ini? Sebelum Shadow King terkena serangan langsung itu. Ya, serangan jiwa yang dilepaskan oleh Zhao Fan sungguh sangat kuat hingga membuat tubuh Shadow King yang terkena serangan jiwa itu pun harus meleleh. Dan tentu saja melihat ketua mereka, melihat kapten mereka harus tersungkur kembali, membuat para kroco-kroco ini pun takut. Mereka takut hingga membuat tubuh mereka gemetar ketakutan.
Dan untuk Zaufan yang melihat Shadow King tumbang membuatnya berujar, sekarang apakah kau sadar perbedaan kekuatan yang ada di antara aku dan sainganmu dulu? Dan asal kau tahu, semua yang ada di dunia ini, semuanya memiliki kelemahan. Dan jangan kau pikir dengan menggunakan tubuh fasemu yang memang tidak nyata itu, kau bisa mengalahkanku hanya dengan serangan fisik. Dan asal kau tahu, aku sangat paham spesies jenis apa kau itu. Karena kau hanyalah sebuah boneka roh. Dan kau pikir kau siapa? Hei, mendengar hal itu sempat membuat Shadow King shock. Apa? Kau tahu? Ini adalah teknik rahasia yang telah menghilang sejak 500 tahun lalu. Bagaimana bisa kau tahu itu? Ya, aku tahu karena aku sangatlah pintar. Dan jelas, kau tahu akan sangat berbeda kalau kau ada di ranah maya, tapi nyatanya tidak. Kau hanya ada di ranah radian. Kau mungkin tidak memiliki tubuh fisik, tapi aku punya cara sendiri untuk memastikan kau tetap akan mati. Kau pikir setelah kau muncul di hadapanku dan menghajar orang-orangku, kau pikir kau bisa lari kah? Jangan pernah berharap seperti itu, sampah. Maka dari itu, kini Zaufan dengan teknik mata surgawinya tahap ketiga, dunia Fata Morgana, kekosongan. Ya, melihat hal itu membuat Shadow King sungguh sangat shock. Ini adalah arai mustahil. Hei, sejak kapan kau menyiapkan arai ini? Itu rahasia, ujar dari Zaufan yang tiba-tiba saja ada di belakang dari Shadow King. Dan itu membuat Shadow King langsung mengambil jarak. Sedangkan untuk Zaufan, ia berujar, menjadi sebuah boneka roh memang memberikan kau jalur pelarian yang memang cukup sempurna. Karena memang boneka roh dapat keluar masuk dari realitas. Kau memang bukanlah manusia ataupun bayangan. Maka dari itu, kau sedikit sulit untuk ditangkap. Namun tidak memiliki tubuh fisik memang membuat jiwamu dapat bersembunyi dimanapun itu. Tapi hal itu juga membuat kau mudah untuk dimusnahkan. Hei, mendengar hal itu dan melihat Zaufan dapat berpindah tempat dengan sangat cepat, membuat Shadow King shock. Hei, sejak kapan? Ya, Zaufan ternyata ia dengan sangat mudah menghujamkan pedang ke arah jantung dari lawannya. Di sini Zaufan juga kembali berujar satu hal lagi, indera jiwamu 100 kali lipat lebih sensitif dari orang biasa. Dan itu sungguh sangat bagus memberikan kau keuntungan. Tapi soal merasakan rasa sakit, itu juga akan membuat kau merasakan rasa sakit yang 100 kali lipat lebih menyakitkan. Ujar Shadow King ketika Zaufan memutarkan pedang yang menghunus tubuh dari Shadow King itu. Melihat Shadow King yang tersungkur hanya dengan satu pedang, membuat Zaufan berujar, bagaimana? Mari kita lakukan sekali lagi ya. Hei, mendengar hal itu membuat Shadow King pun tahu kalau ini sungguh sangat gila. Ini sungguh menyakitkan. Maka dari itu, ia pun harus mengambil jarak aman. Melihat hal itu membuat Zaufan berujar, jangan kabur dong, karena itu hanya akan membuang-buang waktumu saja. Ya, Shadow King pun kembali terhunus oleh pedang milik Zaufan. Aku pikir kau sudah tahu kalau ini hanyalah sebuah ilusi. Ini hanyalah genjutsu. Bukankah aku sudah mengatakan memiliki indera jiwa 100 kali lipat lebih sensitif? Itu tidaklah menguntungkan sama sekali, apalagi soal rasa sakit. Iya kan? Tapi aku ucapkan selamat karena kau tahu ini hanyalah sebuah dunia genjutsu. Tapi kau juga harus tahu, ya kan, rasa sakit yang kau rasakan ini bukanlah sebuah ilusi. Ya, di dunia ilusi ini, kenyataan dan juga ilusi itu telah tertukar. Dan orang seperti kau yang menggunakan tubuh fase akan mendapatkan kenyataan kalau di dunia ilusi ini, kau lebih lemah daripada siapapun itu. Terlebih, di dunia ini, waktu sangatlah lambat. Aku sudah 2 kali menghajarmu dengan menggunakan pedang itu. Tapi kau tahu, di luar sana, di dunia nyata itu, hal ini belum berlangsung selama 1 detik. Ya, maka dari itu, mari kita nikmati permainan ini. Ujar Zaufan sembari mengeluarkan ribuan pedang lainnya. Ya, kau tahu kan, kalau ini memang sebuah ilusi. Tapi rasa sakit itu ternyata nyata. Dan ketika kau menyerah di dunia ini, kau akan mati. Jadi ya, kita masih punya banyak waktu untuk bersenang-senang. Ujar Zaufan sebelum ia menghujani Shadow King dengan ribuan pedang ilusi. Yang membuat Shadow King kini di dunia nyata ia hanya dapat terdiam. Dan ternyata apa yang diterima oleh Shadow King dapat dirasakan oleh para kroco-kroco lainnya. Sedangkan untuk Zaufan sendiri, setelah ia menggunakan genjutsu dengan menggunakan mata ilahinya, ia merasakan kalau ini sungguh sangat melelahkan.
Dan untuk Tuan Lee yang melihat pertarungan itu, ia berujar, aku tidak menyangka kalau pelayan Zhao ia sungguh sangat kuat. Dia dapat mengembalikan keadaan hanya dengan satu tatapan mata saja. Ya, kau benar, kita tidak akan pernah bisa mengejar monster kecil ini, sambut nenek imut. Dan itu juga membuat Tuan Lee berujar di dalam hati, ya, di masa lalu kami melindungi Zhao Fan dan kini, saat ini, anak ini telah jauh melampaui kami semua. Ia telah merasuki alam yang jauh berbeda, pikir dari Tuan Lee. Sedangkan untuk Zhao Fan sendiri, sial, para sampah-sampah ini, mereka masih dapat bertahan. Mempertahankan dunia ilusi itu sungguh sangat menghabiskan banyak sekali kekuatan jiwa. Aku telah menghunuskan lebih dari 3.600 pedang, tapi kenapa mereka masih juga belum ada yang mati? Pikir dari Zhao Fan. Ya, walaupun di sini para pasukan bayangan itu juga terlihat mulai meleleh, tapi di sini Zhao Fan yang melihat para pasukan bayangan yang juga mulai meleleh membuatnya kembali berujar, ya, sepertinya sudah waktunya para boneka-boneka ini diambang kehancuran. Dan melihat hal itu, di sini Zhao Fan ia akan mengakhiri ini semua dengan satu teknik matanya lagi. Ya, sedikit lagi tamatlah riwayat kalian semua. Tapi tiba-tiba saja, ada sebuah batu yang melesat langsung ke arah Zhao Fan. Dan itu dapat dihentikan oleh Zhao Fan. Kekuatannya, lemparan ini tidak dapat diremehkan. Namun untuk Shadow King yang melihat ada celah, ia pun memutuskan untuk mengambil jarak untuk kabur. Melihat hal itu membuat Tuan Lee ia berujar, Zhao Fan, orang itu kabur. Ya, aku tahu. Maka dari itu dengan teknik mata jurus kedua, di sini Zhao Fan ia pun menembakkan semacam sihir laser langsung ke arah Shadow King dan itu serangan Zhao Fan ternyata harus miss. Sedangkan untuk Shadow King, ia pun tahu kalau ini sangatlah berbahaya untuk dirinya. Sial, walaupun aku sebuah boneka roh, aku tidak dapat menghindari efek dari keretakan ruang. Ini gila. Orang macam apa dia itu? Ia banyak memiliki trik aneh yang sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Ya, sembari berlari di sini Shadow King, ia juga berujar, ya, seperti yang dikatakan, dia jauh lebih mengerikan daripada sainganku dulu. Namun karena sulit bagi dirinya untuk menghajar Zhao Fan, kini Shadow King ia pun harus melesat langsung ke arah rombongan dari klan Yun. Dan itu juga membuat kini salah satu anggota klan Yun tertangkap oleh Shadow King itu. Dan itu juga membuat Zhao Fan yang melihatnya ia berujar, lepaskan dia, klan Yun, mereka ada di dalam pelindungan keluarga Luo. Jika kau menyakiti klan Yun, kau akan membuat kita menjadi musuh selamanya. Bacot, apakah kau pikir aku tidak tahu apa yang ada di otakmu? Kau pasti akan membunuhku. Zhao Fan, aku akui kalau kali ini aku kalah, tapi kita akan bertemu lagi lain kali. Ujar Shadow King sembari pergi melarikan diri, membawa satu sandera bersama dirinya. Dan itu juga membuat Tuan Lee yang melihatnya ia berujar, pelayan Zhao, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ia hanya mendapatkan satu orang saja. Apa? Menyalahkan diri sendiri? Bocah yang diculik orang itu. Dia sudah dewasa dan ia belum dapat membangkitkan kekuatannya. Dan itu artinya orang yang ditangkapnya adalah seorang sampah. Jadi ya memang tidak ada gunanya juga. Tapi ya kita lihatlah dari sisi lainnya. Kita di tempat ini di hadapan klan Yun berpura-pura menyalahkan diri sendiri hanyalah untuk membuat mereka akan semakin menghormati kita. Dan itu akan membuat klan Yun mereka akan semakin bersedia untuk melayani kita. Melihat drama itu membuat Tuan Lee berpikir, seperti yang diharapkan dari pelayan Zhao. Dia sangat licik untuk mengambil semua keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa minggu depan untuk Magic Emperor. Dan sampai jumpa, bye.